Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Aditya Saputra dari jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baiklah, jadi di sini saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan kompilasi hukum ekonomi syariah. Adapun pertanyaan pertama, yakni penjelasan lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah secara historis, yuridis, sosiologis, dan politis. Jadi lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah itu berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang mana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan peradilan agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini peradilan agama tidak hanya menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, kemudian di bidang wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah saja, melainkan juga menangani atau menyelesaikan sengketa di bidang zakat, hibah, serta pengangkatan anak atau biasa disebut dengan adopsi, kemudian penyelesaian sengketa antara perdata yang lainnya, dan hukum ekonomi syariah. Secara historis, lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ialah dalam rangka untuk merespon perkembangan hukum dan kehendak masyarakat. Sejalan dengan itu pula, secara sosiologis, persoalan terkait dengan transaksi ekonomi syariah sudah lama berkembang di negara Indonesia. Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, khususnya yang termaktub dalam pasal 49, sudah tepat dengan memberikan kompetensi perkara ekonomi syariah kepada pengadilan agama. Nah, kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang secara absolut dimiliki oleh pengadilan agama tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, terutama hakim dan panitera di lingkungan pengadilan agama yang harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang ekonomi syariah. Perspektif yuridis ini mengandung makna bahwa pelembagaan prinsip syariah merupakan suatu bentuk kontrasiasi proses transformasi subsistem hukum Islam menjadi bagian utuh sistem hukum positif nasional, dan menjadi seperangkat aturan yang secara eksklusif mengatur sistem operasional kegiatan usaha perbankan, yang pada gilirannya yang akan memperkuat otoritas hukum Islam dalam mengoperasionalkan konsep dan sistem ekonomi syariah. Dalam pengertian ini, eksistensi dan otoritas hukum Islam telah mendapat delegasi secara yuridis formil pemberlakuannya dalam tertib hukum kegiatan usaha bisnis perbankan, dan bahkan dalam kegiatan usaha ekonomi. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia jelas tidak terlepas dari perkembangan ekonomi dan bisnis syariah yang ada di Indonesia saat ini. Nah, perkembangan ini dilatar belakangi oleh sistem ekonomi konvensional, tetapi jauh lebih penting lagi didasari oleh keinginan umat Islam dalam menerapkan ajaran Islam secara kafah atau secara menyeluruh. Berawal dari hasil sidang Menteri Luar Negeri negara-negara organisasi Islam di Karachi, Pakistan pada Desember 1970, dimajukanlah sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah oleh Mesir. Proposal ini adalah kajian para ahli dari 18 negara yang diberi nama International Islamic Bank, yakni yang mentransformasikan hukum ekonomi syariah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baik.
yang mana sekurang-kurangnya harus memenuhi 4 landasan, yakni landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis. Nah, kecenderungan model pengembangan hukum Islam di Indonesia berlangsung melalui 2 jalur, yang mana jalur pertama yaitu jalur delegasi atau melalui perundang-undangan, kemudian jalur non-legislasi, yakni yang berkembang di luar undang-undang. Nah, di antara kedua jalur tersebut, kecenderungan pada jalur kedua lebih banyak mewarnai praktik penerapan hukum Islam di pengadilan agama. Hal ini pun dimaklumi karena proses legislasi hukum Islam di Indonesia selalu menghadapi kendala struktural dan kultural, baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, para pendukung sistem hukum Islam belum tentu beranggapan bahwa hukum Islam itu sebagai suatu sistem yang belum final, perlu dikembangkan dalam konteks hukum nasional. Sedangkan kendala di dalam eksternal, yakni struktural politik yang ada belum tentu mendukung proses legislasi hukum Islam. Nah, mengusung hukum ekonomi syariah ke jalur legislasi itu memerlukan 3 hal. Yang pertama yaitu substansi, kemudian yang kedua yaitu bentuk, dan yang ketiga adalah proses. Nah, dalam hal substansi, sebagaimana telah dikemukakan di depan, yakni berupa doktrin-doktrin yang ada di dalam kitab fikih, ijtihad dan fatwa para ulama, serta putusan hakim dalam bentuk jurisprudensi yang sudah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, khususnya kompilasi hukum ekonomi syariah, merupakan acuan yang tidak dapat diabaikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua, yakni mengenai penjelasan atau intisari dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Nah, teman-teman bisa cek di bagian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ya. Di situ sudah tercantum mengenai penjelasan. Jadi saya tambah lagi sedikit penjelasannya. Jadi peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, wakaf, sedekah, zakat, infak, dan ekonomi syariah. Nah, dengan penegasan kewenangan peradilan agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas undang-undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, serta memperkuat landasan hukum mahkamah syariah dalam melaksanakan kewenangannya di dalam bidang jinayah yang termaktub di dalam Qonun. Dalam undang-undang ini, kewenangan hukum dan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat muslim, perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah. Dalam kaitannya dengan perubahan undang-undang ini pula, yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyatakan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang digunakan dalam pembagian warisan. Nah, kalimat tersebut yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu dihapuskan. Nah, itu tidak dicantumkan lagi ke dalam Undang-Undang Nomor 3 di tahun 2006. Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, sebagaimana terakhir telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, demikian pula halnya telah dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan adanya pengadilan khusus yang dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan dengan undang-undang. Nah, oleh karena itu, keberadaan badan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama perlu diatur pula dalam undang-undang ini. Penggantian dan perubahan kedua undang-undang tersebut secara tegas telah mengatur pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari semua lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di lingkungan peradilan agama yang sebelumnya masih berada di bawah Departemen Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perlu disesuaikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengalihan ke Mahkamah Agung telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan. Dimaksud pula untuk diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Poin inti ataupun intisari dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini ialah bahwa untuk menjadi seorang calon hakim, kemudian untuk menjadi seorang calon panitra, baik itu panitra muda ataupun panitra muda pengganti, baik itu di pengadilan agama ataupun pengadilan tinggi agama, itu harus memiliki ijazah syariah atau serendah-rendahnya dari sarjana syariah atau menguasai hukum Islam. Oke, baiklah, selanjutnya yakni terkait dengan produk-produk yang ada di perbankan syariah atau penghimpunan dana dalam perbankan syariah. Pada prinsipnya, penghimpunan dana yang ada di bank syariah atau itu hampir sama dengan bank konvensional lainnya. Artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro, deposit, tabungan sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dengan demikian, produk penghimpunan dana yang ada dalam perbankan syariah terdiri dari giro, tabungan, dan deposit. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit terkait apa itu giro, apa itu tabungan, dan apa itu deposit di dalam perbankan syariah. Nah, pertama, yakni giro. Giro dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ada dua macam, yaitu prinsip bagi hasil atau biasa yang kita sebut yakni istilahnya mudharabah, atau prinsip titipan yakni wadi'ah. Dengan demikian dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa giro, wadi'ah, dan giro mudharabah. Secara singkat, giro wadi'ah diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro. Nah, yang kedua itu ada tabungan. Pengertian dari tabungan di sini yakni di dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan syariah berupa tabungan, yaitu wadi'ah dan mudharabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja, maka bisa dipakai produk tabungan wadi'ah. Sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan, maka tabungan mudharabah yang sesuai. Jadi landasan hukum dari tabungan ini ialah ada dua, yakni landasan yang pertama, landasan syariahnya itu ada Al-Quran, hadis, dan ijma'. Nah, bisa kita lihat di sini
bahwasanya landasan hukum dari tabungan yakni yang termaktub di dalam Al-Qur'an surah Muzammil ayat ke-20 yang artinya, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Surah Muzammil ayat ke-20. Kemudian ada hadis mengenai tabungan, yakni ketentuan hukum dalam hadis dapat kita jumpai dalam riwayat Tabrani yang artinya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mengisyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menurun lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun membolehkannya. Nah, kemudian yang ketiga yakni landasan hukumnya, yakni ijma, telah mencapai kesepakatan para ulama terhadap akad mudharabah ini di kalangan ulama. Nah, di kalangan ulama ini juga sepakatlah terkait dengan akad mudharabah ini. Nah, kemudian terkait dengan landasan hukum positif mengenai tabungan, yakni dasar hukum positif atas produk perbankan syariah berupa tabungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Tabungan sebagai salah satu produk penghimpun dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI Nomor 9/19 PBI 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah sebagaimana yang telah diubah dengan PBI nomor 10/16 PBI tahun 2008. Pasal 3 PBI tahun 2008 menyebutkan antara lain bahwa penentuan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana melalui mempergunakan antara lain akad wadi' dan mudharabah. Kemudian sebelum keluarnya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapat pengaturan dalam Fatwa DSN nomor 02 DSN MUI /4 tahun 2000 tanggal 12 Mei tahun 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, dalam menyimpan kekayaan dan memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Nah, kemudian yang ketiga yakni ada deposito. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Jadi deposit ini bisa diambil dalam waktu tertentu, kemudian antara kesepakatan kedua belah pihak lah, antara pihak nasabah dan pihak bank dalam mengambil uang. Nah, di dalam pasal 1 nomor 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, deposit didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan pihak nasabah. Terkait dengan landasan hukum deposit mudharabah ini, yakni secara syariah sudah dikemukakan di atas. Adapun dasar hukum deposit dalam hukum positif dalam kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Deposito sebagai salah satu produk penghimpun dana
juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI nomor 9/19/PBI tahun 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa pada bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI nomor 10/16/PBI tahun 2008. Pasal 3 PBI ini dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan akad mudharabah. Dan dalam bidang investasi memerlukan jasa perbankan. Salah satu perbankan di dalam penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, bilanya hanya pada waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak antara pihak nasabah dan pihak bank. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai kompilasi hukum ekonomi syariah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selain datangnya dari diri saya pribadi, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.